Baik, kita sudah terhubung dengan narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Eh, Beliau adalah Kiai Haji Salahuddin Al-Laib, Wakil Sekjen MUI Pusat, bidang fatwa. Kita pagi ini berbicara tentang polemik yang sempat viral nih, sertifikat halal produk wine. Sudah siap ya, Bang Operator ya? Sudah ya? Kita akan sapa terlebih dahulu Kiai Haji Salahuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik Ustaz pagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngapunten. Di Solo cuacanya seperti apa nih? Wah, ini luar biasa. Solo cerah dan selalu hangat-hangat, nikmat gitu pokoknya. Iya, Kalau ini iya, iya. ya Ustaz Salahuddin sedang posisi di mana nih, Ustaz? Saya di Depok saya. Sedang di Depok ya. Sama ya, Depok sedang cerah juga kan hari ini. Cerah tapi cloudy, agak apa namanya? Ya karena di Jakarta sekarang lagi kurang Ini ya bagus. dari sisi udaranya kurang bagus ya ininya ya. Ini Betul. nular juga ke Depok apa ya? Iya begitu. Ustaz, pagi ini kita dengan para pendengar di Solo Raya dan dimanapun bisa menyimak siaran RDS ini sedang berbincang tentang polemik sertifikasi sertifikat halal produk wine, karena belakang ini kan media sosial dibuahkan dengan munculnya produk minuman wine ini dengan mereknya Nabis kan begitu ya, yang diklaim ini bersertifikat halal. Melihat fenomena apa namanya viralnya hal ini seperti apa ini, Ustaz? Tanggapannya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih, Mhm. kalau Sekjen bidang fatwa itu saya 2015-2020. Untuk saat 2015 ini, 2020 ya. ya kalau 2020-2025, saya bertanggung jawab di Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah. Jadi Ketua bidang halal dan ekonomi syariah. Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah. Oke. Oke. Jadi ya kita memang dikejutkan dengan berita yang kemarin muncul ya terkait dengan sebuah produk Hmm. yang disebut sebagai jus anggur begitu, jus anggur yang meroleh sertifikat halal. Hmm. Memang kalau jus anggur ini itu memang agak krusial kalau itu dikembangkan menjadi sebuah produk yang apa namanya diedarkan kepada masyarakat karena memang kalau jus anggur ini itu jika dia tidak apa namanya tidak dikemas atau tidak ditawarkan secara tidak dipasarkan secara fresh itu besar kemungkinannya dia terjadi fermentasi. Hmm. Kalau terjadi fermentasi itu maka eh, dia bisa menjadi eh, memiliki kandungan alkohol yang tinggi dan bisa masuk pada kategori khamar Hmm. begitu. Ya, ya, Dan ya. oleh karena itu ini menjadi agak krusial terkait dengan hal ini. Oleh karena itu kalau produk minuman seperti ini, minuman fermentasi itu sebenarnya ketika dikelompokkan tidak bisa dikelompokkan sebagai produk yang jus biasa gitu. Kalau jus biasa itu memang tidak kritikal secara halal, tapi ketika dia minuman fermentasi, Bisa maka jadi dia haram. ya terkritikal dari sisi kehalalannya. Oleh karena itu dia dari aspek penelitian dan pengujiannya harus lebih detail lagi begitu untuk memastikan bahwa dia aman secara kehalalan. Saya kira itu dan proses yang kemarin terjadi itu memang apa namanya alpa dalam konteks mengkelompokkan produk tersebut menjadi kelompok produk yang harusnya kritis secara Hmm. kehalalan, kemudian dia dikelompokkan menjadi kelompok jus saja yang tidak punya kritikal secara kehalalan itu yang Ya, terjadi. apalagi kemarin dengan mereknya kan Nabis ya itu ya. Mereknya Nabit. Memang Hmm. ini juga agak aneh juga ya. Memang istilah Nabit itu kita kenal di dalam fikih Islam ya. Ada Hmm. istilah Nabit, ada istilah khamar.
Cuman memang kita memahami istilah nabith di dalam fikih Islam itu merujuk kepada minuman yang terbuat dari selain anggur gitu. Mhm. Jadi peraman minuman yang dia itu terbuat dari selain anggur itu banyak disebut nabith begitu. Ya, Kalau dia itu dari peraman anggur itu sejak awal memang dikatakan dia itu sebagai khomar begitu. Nah ini kita ketahui ada informasinya produk ini berasal dari perasan anggur, tapi kok dinamakan nabith. Nah ini yang kemudian juga polemik agak ya. juga gitu. Mhm. Jadi kan ini kan minuman itu bisa diunggah oleh media sosial yang di Instagram ya kemarin oleh akun @adia_wiputras pada Sabtu dulu dalam unggahan itu produk minuman Nabis ini diklaim sebagai wine halal gitu dan ini yang mengeluarkan katanya bukan dari apa namanya MUI tapi jalur kementerian ini sebenarnya gimana Ustadz bisa diterangkan lebih lanjut pengeluaran sertifikasi halal itu dari Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama atau dari MUI itu sebenarnya gimana nih jelasnya ini Ustaz? Ya, peraturan perundangan yang saat ini berlaku itu memang memisahkan Hmm. antara produk yang termasuk kategori self-declare gitu Hmm. dan selain self-declare. Kategori self-declare itu adalah produk sederhana yang dia itu semua bahannya sudah mendapatkan sertifikat halal atau semua bahannya itu masuk positive list. Masuk positive list itu adalah bahan-bahan yang dia itu tidak kritis secara kehalalan gitu. Hmm. Misalnya air, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran segar dan yang lain sebagainya begitu ya. Ada list khusus bahwa ini adalah bahan-bahan yang tidak diperlukan untuk sertifikasi halal. Nah, ketika masuk kategori ini, dia itu apa namanya menggunakan jalur self declare yang dia tidak diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal dan tidak difatwakan oleh MUI, tapi dia menggunakan pendamping namanya lembaga pendamping dan penetapannya itu ada lembaga di bawah Kementerian Agama, Hmm. penetapan kehalalannya. Nah, kalau dia itu produknya itu yang produk selain self-declare, maka dia harus melewati tahapan, harus melewati LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dia diuji secara saintifik, apakah dia itu bahan bakunya, proses produksinya itu apa namanya, memenuhi kriteria kehalalan, standar kehalalan apa enggak, kemudian hasil dari uji saintifik ini kemudian dibawa ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hmm. disitulah ditetapkan dia fatwanya halal Pusing atau kebanyakan tidak. notifikasi. Gitu. Nah, itu kemudian yang dari hasil Komisi Fatwa itu baru dikeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI tersebut dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH atau Kementerian Agama. Kalau yang melalui self-declare setelah ditetapkan halal oleh lembaga di bawah Kementerian Agama itu, nah dia juga dikeluarkan sertifikat halal oleh Kementerian Agama. Nah, memang kemudian eh, apa namanya ini kan baru ya Hmm. melalui Kementerian Agama self declare ini kan baru dan kemungkinan petugas-petugas di lapangan belum begitu ngeh mana yang dia itu apa namanya masuk kategori self declare sehingga dia tidak melalui Majelis Ulama Indonesia, mana yang dia itu harusnya melalui LPH dan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia begitu ya. Nanti bedanya di lapangan seperti apa ini Ustadz? Kalau ini yang melalui self declare dengan yang tidak yang dari MUI di bawah kementerian nanti bedanya apa? Kan sama-sama logonya halal juga seperti itu. Ini yang bisa membedakan seperti apa ini ya Ustadz ya? Ya, sebenarnya kalau dari sisi di end product itu tidak ada Tidak ada bedanya ya? hanya karena logonya itu tergantung untuk saat ini kan kita masih diberikan kewenangan Hmm. bahwa di end product itu bisa menggunakan logo Kementerian Agama itu yang seperti wayang itu, tulisan halal yang seperti wayang atau logo Majelis Ulama Indonesia, logo halal Majelis Ulama Indonesia yang selama ini memang sudah berlaku. Nah, kalau yang dari proses melalui MUI, rata-rata teman-teman itu masih menggunakan logo Majelis Ulama Indonesia untuk membedakan bahwa ini memang melalui apa namanya, melalui proses yang selama ini memang sudah terbangun sedemikian Hmm. rupa. Hmm. Hmm. Memang kami juga khawatir kasus ini
menjadikan distrust begitu ya, menjadikan hilang kepercayaan masyarakat terhadap Sertifikat sertifikasi halal MUI. gitu. Mhm. Karena apa? Karena memang kita tidak semua Majelis Ulama Indonesia tidak bisa mengontrol dalam konteks yang melalui self declare. Kami kan sudah di MUI ini kan sudah menjalankan proses sertifikasi halal ini sudah lebih dari 32 tahun begitu ya. Karena kita memang memulai ini semenjak di akhir 80-an begitu ya. Ya. Jadi kami mempunyai pengalaman, mempunyai SDM, mempunyai seperangkat sistem begitu sehingga kita bisa memitigasi begitu ya Mhm. kesalahan-kesalahan yang seperti ini begitu. Ya. Jadi artinya kalau kita sebagai konsumen begitu ya, eh, menjadi sangat ragu sekarang ketika ada logo yang kemudian gunung yang itu sudah pasti dari Kementerian Agama yang melalui self declare tadi dengan pendampingan proses produk halalnya melalui apa ada pendamping PPH gitu ya tadi ya, Ya pendamping PPH. PPH. Makanya sekarang itu kan kita sering banyak melihat ada tawaran untuk produk-produk UMKM itu kalau pengen sertifikat halal ayo kita ini kayak gitu. Kayaknya agak-agak lebih mudah gitu loh untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya sebenarnya juga kalau melalui apa MUI. namanya melalui MUI juga mudah juga sebenarnya ya, karena sekarang Hmm. sudah apa online semua sudah digital semua begitu ya dan Hmm. bisa diakses dan bahkan kalau diperlukan bisa dilakukan pembimbingan yang sedemikian rupa mulai dari penyiapan produk dan yang lain sebagainya begitu. Cuman memang beda antara mudah dan dimudah-mudahkan. Oke. Ya kemarin itu kan kita dari penjelasan teman-teman BPJPA kita menjadi tahu bahwa salah satu simpul dari sengkarut ini itu adalah dari pendamping halal kan. Hmm. 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 Pendamping halal oleh karena itu kemudian diberikan sanksi untuk dicabut begitu ya. Diberikan sanksi dicabut lisensi dia untuk melakukan pendampingan. Tapi kan ini harus ada audit sistem yang agak mendasar ya terkait dengan masalah ini. Sebab ketika kita menjamin halal itu memang tanggung jawabnya itu bukan hanya tanggung jawab administratif saja, tapi di situ adalah ada tanggung jawab apa namanya kepada Allah Subhanahu wa Hmm. taala. Hmm. Jadi memang ini yang perlu kemudian bukan hanya dibawa ke ranah administratif masalah halal ini gitu, tapi ini adalah substantif kehalalan karena ini adalah bagian dari upaya perlindungan keyakinan umat Islam Hmm. 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 gitu. Karena umat Islam ini untuk mengonsumsi sesuatu yang halal itu adalah sebuah kewajiban gitu ya, dan itu adalah sebuah apa namanya hal yang mendasar bagi umat Islam karena itu adalah bagian dari keimanan kita sebagai umat Islam gitu. Dengan adanya kasus yang menjadi polemik ini, kemudian apa nanti langkah yang dilakukan gitu antara MUI sendiri dengan pihak yang di Kementerian Agama ini akan melakukan apa ini, Ustadz? Apakah memang nanti yang dengan PPH itu dihentikan dulu semuanya ke MUI, ataukah sebaliknya, atau seperti apa ini nanti, Ustadz? Iya, sebenarnya ini kan memang aturan perundang-undangan ya, Ya. Hmm. dan juga kepercayaan masyarakat. Ini harus difahami betul seperti itu. Aspeknya ini adalah aspek itu, bukan aspek yang lain sebenarnya. Hmm. Oleh karena itu, secara informal kami juga melakukan komunikasi kepada teman-teman di BPJPH begitu ya, supaya ini dilakukanlah apa namanya evaluasi secara lebih mendasar terkait dengan masalah ini. Kami memahami bahwa itu tidak mudah, begitu ya, itu tidak mudah, tapi ini adalah eh, sesuatu yang harus kita lakukan. Kami mengalami ini karena kami pernah menangani ini mulai A sampai Z, mulai sampai pendaftaran, kemudian pemeriksaan, pemfatwaan, sampai pengeluaran sertifikat halal. Sebelum ada undang-undang, kami menjalankan itu semua, begitu ya. Dan kami memahami bahwa ada apa namanya kompleksitas penanganan terkait dengan masalah ini gitu. Nah, Hmm. ini yang apa yang sudah dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia sedemikian rupa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal itu Sudah sedemikian terbangun dengan rupa baik gitu ya. dengan baik. Adanya kasus ini justru nanti bisa menjadi sesuatu yang langkah tidak baik, langkah buruk untuk apa namanya nama baik sertifikat halal itu gitu. Masyarakat menjadi ragu gitu Hmm. untuk menjalankan itu.
Itu. Kalau yang melalui MUI ya, yang sertifikasi yang melalui MUI, kemudian itu ada check and recheck terhadap apa namanya barangnya atau makanannya atau bahan makanan dan sebagainya. Dan kemudian selepasnya, ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal, apakah memang ada secara berkala begitu nanti pengecekan terhadap produk itu masih tetap halal ataukah tidak dan seterusnya itu adakah pengecekan secara berkala itu, Ustaz? Ya, kalau sistem secara reguler Hmm. itu eh, ada dua tahapan. Pertama adalah tahapan saintifik, yaitu pemeriksaan secara bahan baku dan proses. Dan yang kedua adalah apa namanya syariah judgment, yaitu melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hmm. Lembaga pemeriksa halal itu bukan hanya LP POM MUI yang punya MUI saja, tapi juga saat ini sudah ada Skovindo, sudah ada Surveyor, sudah ada LPH-LPH lain yang berbasis kampus begitu ya, Hmm. dan ormas begitu yang mereka mempunyai kualifikasi untuk menjadi apa namanya pihak yang melakukan scientific judgment itu begitu. Nah, selain proses untuk bahan baku, penelitian bahan baku dan prosesnya itu yang penting juga untuk di apa namanya di dijalankan oleh perusahaan itu adalah sistem halalnya, sistem jaminan halalnya. Jadi sistem jaminan halal itu adalah sebuah sistem yang diinjekkan di dalam perusahaan itu, di mana dia itu apa namanya memastikan bahwa bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku sebagaimana yang didaftarkan di awal. Sehingga ketika dia ada pergantian bahan baku, dia harus melaporkan itu kepada apa namanya lembaga pemeriksa halal, sehingga nanti lembaga pemeriksa halal akan melihat lebih lanjut apakah bahan pengganti ini sesuai dengan prinsip kehalalan atau tidak Hmm. gitu. Hmm. Nah, pernah terjadi tahun 2003 kalau masih ingat sebuah penyedap rasa nama tertentu begitu ya. Iya, iya. Ya, itu ditemukan dia itu mengganti bahan baku dan dia tidak melaporkan secara ofisial gitu, secara ofisial kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan Hmm. akhirnya bahan baku tersebut karena dia apa namanya diyakini haram maka dicabut sertifikat halalnya. Dan itu yang melaporkan sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dalam, ya yaitu yang kita sebut dengan internal auditor, auditor internal, yang orang yang ada di dalam apa namanya perusahaan Perusahaan tersebut. itu. Iya Oh itu ya, kalau kalau ini ya saja kalau kan misalnya ada pengusaha-pengusaha yang nakal gitu kan. Pengusaha nakal. Sekarang mensertifikasikan produknya dan kemudian sudah disertifikasi halal. Tapi pada kemudian karena sudah mendapat sertifikasi halal dia pun juga tidak pernah melaporkan ketika akan apa namanya mengganti bahan bakunya dengan bahan baku yang tidak halal misalnya kayak gitu. Iya itu kalau ada auditor internalnya. Kalau misalkan nggak ada, kan konsumen juga yang dirugikan kayak gitu. Itu gimana nih Ustaz? ya itu tadi apa namanya itu pra Mm-mm. dikeluarkannya. Nah, setelah dikeluarkan sertifikat halal, ada mekanisme yaitu pengawasan produk gitu. Di dalam undang-undang saat ini sudah mandatori ada apa bagian khusus yang melakukan pengawasan terhadap produk tersebut Mm-mm. gitu. Kemudian kemarin dalam kasus yang ada di apa namanya wine 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 nabit Wah, tersebut nabism. itu BPJPH melakukan tindakan dan sanksi atas laporan dari lembaga pengawas dari produk halal tersebut. Ya memang ini belum efektif karena memang Oke. orang-orangnya belum ada begitu. Itu Tapi sistem sistem pengawasannya setelah mendapatkan sertifikat halal seperti apa sistem pengawasannya itu? Makanya saya tadi mengatakan apakah memang ada penelitian secara pengawasan secara berkala, kemudian pengecekan secara berkala begitu ataukah seperti apa sistem pengawasannya itu, Ustaz? kalau untuk saat ini mungkin nanti lebih tepatnya mengundang pada teman-teman pengawas di BPJPH Kementerian Agama begitu Hmm. ya. Hmm. Kalau kami dulu di Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasannya itu dilakukan dengan sampling, Bapak. Oh, Ya, kita sampling. sampling ya, kita melakukan cek di lapangan begitu dan kita apa namanya melakukan sampling, cek di lapangan dan merespon informasi yang ada Iya, iya, iya. gitu. Karena informasi itu kan biasanya itu kan banyak sekali. Lah kita respon dengan jaringan kita kan karena Majelis Ulama Indonesia itu ada di setiap provinsi Provinsi. bahkan Hmm. kabupaten Hmm. kota seluruh Indonesia. Jadi kita
mempunyai jaringan yang agak lebih luas untuk melakukan pengecekan itu. Nah, itu biasanya yang selama ini kita lakukan. Cuman kan saat ini kewenangan itu kan sudah ada diatur dalam lembaga, dalam peraturan perundang-undangan ada lembaga khusus yang ada di bawah Kementerian Agama untuk pengawasan itu. Oke, tadi kembali ke yang apa namanya self declare sama yang reguler kalau saya mengatakan gitu ya melalui MUI dan Kementerian Agama. Itu sebenarnya produk-produk yang melalui self declare dengan yang harus ke MUI itu yang perbedaannya produk seperti apa? Apakah memang semua produk bisa melalui self declare ataukah produk yang lebih apa gitu ke MUI gitu? Itu bedanya seperti apa tadi, Dat? Ya, pertama tadi saya sebutkan yang melalui self declare itu adalah produk sederhana. Ya, Sederhana produk ya. sederhana itu Kategori sederhana itu gimana nih? misalnya dia itu tidak kompleks, tidak mau ada rekayasa Mm-mm. apa namanya teknologi, kemudian tidak ada apa namanya misalnya kayak tapioka yang kayak gitu-gitulah ya, produk-produk UMKM yang kayak apa namanya pisang goreng ya kayak gitu-gitu, Artinya bakso. produk yang dibikin secara sederhana oleh para UMKM gitu ya. Ya, betul. Mm-mm. Dan yang pertama, dia harus mendapat sudah bahan-bahannya sudah ada sertifikat halalnya semua. Oh, bahan-bahannya sudah tersertifikasi halal dulu. Iya, dia itu misalnya kalau misalnya kayak bakso, bakso itu kan ada dagingnya. Dagingnya dia itu berasal dari produk yang sudah ada sertifikat halalnya. RPH Kemudian halal misalnya gitu ya. RPH halal. Kemudian Mm-mm. tepungnya dari Sertifikasi halal juga. sertifikat Mm-mm. halal, kemudian em, apa penyedap rasanya sudah ada sertifikat halalnya, kemudian Oke. kecap semuanya sudah ada sertifikat halal gitu. Atau yang kedua dia juga menambahkan sawi, telur itu tidak ada sertifikat halalnya tapi masuk positive list. Ya. Positive list itu adalah bahan-bahan yang tidak diperlukan sertifikat halal. Nah, itu eh, apa namanya itu kategori self declare harusnya gitu dan Mm-mm. itu harus difahami. Kalau produk yang misalnya dia itu ada proses fermentasi misalnya, nah itu nggak bisa masuk di self declare. Dia harus melalui apa namanya melalui jalur normal melalui LPH dan Komisi Fatwa MUI. Nah, sebenarnya ini memang betul harus ada mekanisme filtering sejak awal, Ya. yaitu di pendamping halal dan juga di lembaga yang ada di Kementerian Agama. Dia harus tahu, oh ini produknya nggak boleh lewat sini begitu. Cuman Eh, sekarang jaminannya seperti apa, Ustaz? Yang pendamping-pendamping PPH ini apakah memang betul-betul paham terkait dengan hal itu atau enggak? Karena ya mohon maaf saja seringkali saya juga diajak teman-teman seperti itu tapi secara personal bla 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 dan sebagainya. Ini adakah mereka yang menjadi PPH ini ikut dalam mendapatkan sertifikasi juga untuk bisa menjadi PPH begitu kah? Dulu di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebelum dilakukan Ciptaker, Hmm. memang untuk kualifikasi kompetensi pendamping halal itu merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Hmm. Kita menggunakan istilahnya itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, karena kita apa namanya ada standar SKKNI-nya dari BNSP begitu Hmm. ya. Hmm. Cuman katanya karena sulit begitu, kemudian kewenangan itu kemudian dicabut. Nah, Oke. kemudian oleh Ciptaker, Undang-Undang Ciptaker dan yang terakhir itu Perpu yang ada gitu ya. Kemudian dicabut kewenangannya bukan berasal dari MUI. Sebenarnya kalau MUI itu bukan kemudian menyulit-nyulit, bukan begitu. Karena memang kami sudah membayangkan hal yang akan terjadi seperti yang saat ini terjadi ini, gitu. Karena ketidakfahaman dari orang yang harusnya menyeleksi itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat fatal, gitu ya. Hmm. Karena apa? Karena misalnya dia untuk menjadi seorang pendamping itu cukup melakukan pelatihan hanya 3 hari. Kemudian 3 hari itu kemudian materi-materinya belum kita pastikan bahwa itu memang materi yang sangat inti yang terkait dengan masalah kualifikasi kompetensi pendamping halal itu. Nah, kemudian apa yang bisa didapat dari pelatihan yang cuma 3 hari itu untuk menjadi pendamping halal? Padahal posisinya sangat penting sekali dalam konteks apa namanya proses kehalalan itu gitu. Nah, Hmm. kasus yang kemarin terjadi itu harusnya menjadi evaluasi, menjadi pengingat muhasabah yang luar biasa bahwa proses ini tidak bisa hanya kemudian pendekatannya hanya
pendekatan yang penting cepat, Oke. kemudian tidak apa namanya, tidak mempertimbangkan aspek kualifikasi kompetensi sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab bukan hanya aspek administratif juga aspek substansial gitu. Oke, oke. Jadi memang benar ya, yang mudah dan yang dimudah-mudahkan itu beda gitu ya Ustaz ya. Terakhir Ustaz, dengan adanya polemik yang kemarin itu tentu ini akan mengurangi trust masyarakat terhadap sertifikasi halal MUI juga. Karena ke masyarakat juga banyak yang belum paham terkait dengan hal ini. Jadi apa yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat Solo Raya, Jawa Tengah dan bahkan seluruh Indonesia yang bisa menyimak siaran ini? Silakan Ustaz. Kami hanya bisa menjamin kalau itu melalui proses di Majelis Ulama Indonesia. Apa di luar dari proses melalui Majelis Ulama Indonesia, kami tidak punya kewenangan untuk itu, gitu. Hmm. Kalau melalui proses di Majelis Ulama Indonesia, standar yang digunakan oleh MUI itu sudah teruji dan sudah diakui dan diadopsi oleh negara-negara lain dalam konteks ini dalam standar kehalalannya, begitu Hmm. ya. Dan oleh karena itu, kami hanya bisa mengatakan kalau misalnya eh, MUI diminta pertanggungjawabannya, ya Majelis Ulama Indonesia akan mendorong supaya proses yang dilakukan itu melalui jalur Majelis Ulama Indonesia, sehingga Hmm. kami mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lebih detail terkait dengan masalah itu. Di luar itu, kami tidak punya kewenangan untuk itu, begitu ya. Dan Iya. oleh karena itu, apa namanya, ini juga bagian dari nasihat kepada teman-teman di jalur di BPJPH, di Kementerian Agama, bahwa aspek terkait dengan halal ini bukan hanya aspek administratif, juga ini yang lebih penting adalah aspek substantif kehalalan yang menjadi pertimbangan. Karena ini Iya. apa? Ini sangat fundamental bagi umat Islam, begitu ya, karena ini bagian dari keyakinan umat Islam, gitu. Hmm. Iya, dan untuk membedakannya nanti adalah kalau saat ini misalnya membedakan adalah kalau yang dari MUI logonya masih menggunakan logo yang MUI lama ya saja, ataukah yang dari MUI juga sudah menggunakan logo Gunung Wayang itu? Itu tergantung produsennya. Kalau produsennya masih menggunakan logo MUI masih diperkenankan. Tapi kalau misalnya produsennya menggunakan logo dari wayang Juga itu diperbolehkan. juga boleh diperbolehkan. Nah, cuman memang kalau dia itu menggunakan logo Majelis Ulama Indonesia, dipastikan dia melalui proses Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau Gitu. yang melalui self declare kalau memakai logo MUI tetap nggak bisa kan? Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali Ya. produsennya nakal ya. Oke, Iya, gitu. terima kasih Ustadz. Pagi ini sudah saya ganggu waktunya sampai jam sekian ini. Mudah-mudahan lain kesempatan nanti bisa berbincang lebih panjang lagi Ustadz ya. Baik, baik. Ini kita Baik. belum membahas substansi tentang Khomar dan Nabi loh sebenarnya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu panjenengan dan lain kesempatan diberikan apa namanya kesempatan untuk berbincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar demikian tadi Ustadz Sula